Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh soleha. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 2. Apa yang kita pelajari? Yaitu tentang mengenal daftar riwayat hidup. Nah, untuk kita pelajari selanjutnya, yuk kita simak. Muatan yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Apa sih yang kita pelajari? Kita akan belajar menulis riwayat hidup. Yang pertama, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah kita lakukan. Kedua, riwayat hidup harus didasarkan ada fakta yang disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup itu dapat ditulis dengan dua bentuk, singkat atau narasi. Bagaimana bentuknya? Coba kita pelajari lagi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Ya, seperti yang formulir yang kita ketahui sehari-hari, entah formulir pendaftaran atau yang lain, itu bentuk formulir, selembar kertas. Kemudian penulisan riwayat hidup ini sering disebut daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi yang disajikan dan dalam bentuk paragraf memanjang. Itu jika bentuk narasi. Tujuannya dibuat riwayat hidup ini untuk menjelaskan tentang siapa kita kepada diri orang lain dalam kegiatan dan memerlukan pengenalan diri. Hai, nama saya bla bla bla, seperti itu misalkan. Nah, contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Nah, kita pelajari ini. Ada daftar riwayat hidup yang merupakan judul dari daftar riwayat hidup kita. Kemudian data pribadi. Data pribadi ini berisi nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, dan agama. Ustazah akan mencontohkan, misalkan namanya Sasa Saputri misalkan. Alamatnya Komplek Manuan Jalan Manuan Blok 5D misalkan Surabaya. Kemudian kode posnya 62116 misalkan. Nomor teleponnya 0821 sekian. Jenis kelamin perempuan, tempat atau tanggal lahir, tanggal Surabaya tempatnya. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 9 Januari 2009 misalkan seperti itu. Warga negara ditulis Indonesia, kemudian agama ditulis Islam atau agama yang telah diikuti atau dianut. Kemudian bidang yang diminati ini merupakan data tambahan. Jadi ada data tambahan bagian bidang yang diminati. Kemudian riwayat pendidikan, karena kalian masih SD bisa dituliskan TK-nya sama SD-nya misalkan. TK-nya itu TK misalkan 2007 sampai 2008 itu di TK KB Nur misalkan seperti itu. KB TK Nur misalkan seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Misalkan ekstrakurikuler yang diikuti kalian semua itu pramuka, kemudian misalkan balet atau misalkan ekstra PMR, kursus bahasa Inggris seperti itu dan lain sebagainya. Kecakapan yang kalian miliki adalah misalkan bahasa, mulai dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, seperti itu. Kesimpulannya, ini kalian dapat menjelaskan secara singkat bagaimana sikap dan keterampilan yang dimiliki. Misalkan sikap kalian dalam saya percaya diri dan apabila saya mengerjakan sesuatu akan saya kerjakan secara teliti, misalkan seperti itu. Kemudian daftar riwayat hidup ini saat saya buat dengan sebenar-benarnya. Ini ada pernyataan bagian bawah. Ini merupakan pernyataan kejujuran bahwa data ini saya tulis dengan sebenar-benarnya. Kemudian dibubuhkan tanda tangan dan nama terang di bagian bawahnya. Itu adalah contoh dari teks riwayat hidup bentuknya formulir. Nah, bagaimana kalau bentuk narasi?
Nah, contohnya seperti ini. Nama saya Wahyu Susilo. Saya tinggal di Jalan Kutoarjo nomor 11 RT 2, RW 1 Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos 54314. Saya bisa dihubungi melalui nomor telepon bla 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 sekian. Jenis kelamin saya laki-laki. Saya lahir di Kota Semarang pada tanggal 19 Agustus 1980. Kewarganegaraan saya Indonesia, kemudian agama saya Islam. Bidang yang saya minati yaitu seni dan olahraga. Saat ini saya bersekolah di SD Nusantara kelas 6. Pendidikan saya sebelumnya yaitu di TKB Nusantara. Saya mengikuti kursus komputer. Saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Saya juga tertarik dengan dunia wirausaha sehingga saya sangat bersemangat untuk belajar dan mencari tahu tentang dunia wirausaha. Dan hal-hal yang patut ditulis dalam daftar riwayat hidup. Pertama, identitas diri. Kemudian kalau yang di sini mengacu yang di sini ada bidang yang diminati, daftar riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan dan kesimpulan. Nah, semuanya tertera sesuai dengan formulir daftar riwayat hidup. Perlu diingat daftar riwayat hidup itu ada dua struktur. Yang pertama data pribadi, kemudian ada data tambahan. Jika daftar riwayat hidup disajikan dalam peta pikiran, bisa mulai dari nama Anda siapa, misalkan data diri Uni Aziza, mulai dari identitas diri, kemudian pengalaman, keterampilan, daftar riwayat pendidikannya, kemudian prestasi yang telah pernah dilampaui. Nah, kemudian bagaimana cara menulis riwayat hidup? Yang pertama, kita patut amati mulai dari informasi yang ditulis. Dalam riwayat hidup itu dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Jika kalian masih pelajar, seorang pelajar, maka belum bekerja. Dalam riwayat hidupmu, kamu bisa perlu menuliskan riwayat pekerjaan nantinya jika kamu akan melakukan lowongan pekerjaan, misalkan seperti itu. Atau cukup riwayat pendidikan saja yang kalian tulis. Kemudian, kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang telah diraih selama sekolah, data orang tuamu, atau keterampilan yang dimiliki. Nah, bagaimana cara menyampaikan data riwayat hidup secara lisan? Pertama, ungkapkan identitas diri Anda secara lengkap. Ungkapkan dengan jujur dan fakta. Tulislah prestasi yang Anda secara jelas, kemudian bangun rasa percaya diri sangat mengungkapkan data diri Anda. Ingat, tidak grogi dan selalu percaya diri. Itu akan melakukan daftar riwayat hidup secara lisan dengan sangat bagus. Nah, ini contohnya. Kalau kalian menarasikan atau mengungkapkan secara lisan, daftar riwayat hidupku. Saya Sasasa Putri. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 9 Juni 2009. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Alamat tinggal saya ini adalah Komplek Manuan Indah, Blok 5, nomor 8 Surabaya. Saat ini saya bersekolah di SD Islam Al-Mizan. Saya pernah juara 1 dalam lomba tahfidz, juara 1 karate tingkat provinsi. Kegiatan yang saya saat ini yaitu anggota PMI sekolah, serta les musik dan bahasa Inggris. Oke. Nah, sekian belajar hari ini. Pertemuan minggu depan kita praktek membuat daftar riwayat hidup ya. Oke. Anak ayam turun 10, mati 1, sisa 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. See you next time untuk pertemuan berikutnya. Ingat tetap jaga kondisi tubuh, selalu pakai masker dan protokol kesehatannya. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi, akan belajar semakin kuat dan semakin semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.